Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang suatu apapun untuk berhadir di acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya serta kepada kita semua yang berhadir di sini sampai yaumil akhir kelak. Pada hadirin semuanya yang berbahagia, Aceh memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Aceh mencapai hampir 30%. Kita memiliki produksi padi atau gabah yang luar biasa banyaknya, tidak kurang dari 2,4 juta ton per tahun. Untuk sektor perkebunan, kita punya kelapa sawit, kopi, coklat, nilam, karet, pala, cengkeh dan lainnya. Tanah kita begitu subur, mampu menghasilkan beraneka ragam sayur dan buah-buahan. Demikian juga di sektor perikanan, kita memiliki garis pantai sepanjang 2.666 km. Di sektor kehutanan, Aceh punyai 3,5 juta hektar lahan yang mampu menghasilkan beraneka jenis kayu maupun bukan kayu. Aceh juga dikenal memiliki panorama alam pantai dan pegunungan yang sangat indah. Semuanya menjadi potensi ekonomi untuk memajukan sektor pariwisata yang menjanjikan. Kekayaan Aceh yang melimpah ini belum benar-benar dioptimalkan, sehingga peruntukannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Masih banyak anggota masyarakat yang hidupnya kurang beruntung. Lapangan kerja yang tersedia juga masih terbatas, sehingga menyulitkan angkatan kerja produktif di Aceh untuk mengabdikan bekal keilmuan dan keahlian yang dimilikinya sesuai menamatkan pendidikan mereka. Proses pembangunan dan perjalanan Aceh dalam meraih kesejahteraan di bidang ekonomi belum terwujud secara maksimal. Tantangan dan hambatan yang kita hadapi masih sangat besar. Adanya dana otonomi khusus pasca Aceh mencapai perdamaian selama ini amat berkontribusi besar dalam struktur penerimaan Aceh. Sokongan dari pendapatan asli kita sendiri atau pendapatan asli Aceh masih belum menggembirakan, hanya pada kisaran 15 sampai 16% saja. Kondisi ini mengakibatkan Aceh masih bergantung pada injeksi dana dari pemerintah atasan. Ketergantungan Aceh yang masih tinggi dalam dana transfer ini perlu dijadikan bahan pemikiran dan sekaligus merancang alternatif strategi antisipasinya jika kelak dana otsus tidak ada lagi. Besaran 2% dari dana alokasi umum atau DAO nasional sebagai dana otsus yang kita terima selama ini akan berakhir pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 hingga tahun 2027, kita hanya akan menerima setara dengan 1% dari DAO nasional. Dalam konteks ini, saya berharap agar kita semua memberikan perhatian mengenai hal ini.
Tanpa ada strategi yang tepat dalam mengantisipasi penurunan dana otsus mulai tahun 2023, saya khawatir gerak roda pembangunan Aceh akan melamban. Dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang melimpah ini, kita harus akui bahwa kita belum benar-benar memperhatikan nilai-nilai Islam termasuk dalam praktek keuangan. Kita menyadari bersama bahawa nilai-nilai Islam telah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh. Lahirnya Kanun tentang Pokok-Pokok Syariat Islam nombor 8 tahun 2014 yang bertujuan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh diharapkan mampu melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harakat, nasab masyarakat sehingga lingkungan hidup. Pasal 21 Kanun 8 tahun 2014 tentang Lembaga Kewangan Syariah mengatur: 1. Lembaga kewangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. 2. Lembaga kewangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah atau UUS. 3. Transaksi kewangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota wajib menggunakan prinsip syariah dan atau melalui proses lembaga kewangan syariah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kewangan syariah diatur dalam Kanun Aceh. Menindaklanjuti ayat 4 pasal 21 Kanun nombor 8 tahun 2014, maka telah dikeluarkan dan diberlakukan Kanun nombor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Kewangan Syariah. Lebih lanjut, dalam Kanun LKS bab 11 mengenai ketentuan peralihan pasal 65 menyebutkan bahawa lembaga kewangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini paling lama 3 tahun sejak kanun ini diundangkan. Dalam konteks kewangan syariah, ide pendirian Bank Syariah di Indonesia baru dimulai pada 1 November tahun 1991 bertepatan dengan akta pendirian Bank Muamalat di Hotel Syahid Jaya Jakarta dan mulai beroperasi Bank Muamalat ini pada 1 Mei tahun 1992. Aceh sendiri menunjukkan komitmen dan keseriusannya pada tahun 2016 melalui kebijakan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Amanah untuk menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bidang kewangan coba diwujudkan dengan lahirnya Kanun Lembaga Kewangan Syariah pada tahun 2018. Namun, kanun ini masih sebatas mengatur tentang lembaga kewangan. Mungkin masa ditemui paket praktek dalam transaksi ekonomi di tengah masyarakat Aceh yang perlu diselaraskan dengan pedoman dan panduan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Para hadirin semuanya yang berbahagia, sebagai wali Nanggo, saya memahami maksud dan tujuan mulia dari pemberlakuan Kanun Lembaga Kewangan Syariah ini. Apalagi jika dikaitkan dengan keinginan kuat kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam semua lini kehidupan. Ini merupakan pilihan dan setiap pilihan tentu akan ada implikasinya. Saya berharap semua pihak sudah mengkaji dan mencermatinya dengan penuh saksama dan penuh kehati-hatian. Apakah Kanun nombor 11 tahun 2018 tentang LKS sudah sejalan dan sesuai dengan apa yang diarahkan atau diamanatkan oleh Kanun 8 tahun 2014, khususnya pasal 21 butir ayat 2 dan ayat 3. Kepentingan kita untuk menggerakkan roda ekonomi daerah dengan lebih cepat
merupakan sebuah keharusan. Jumlah penduduk kita terus akan bertambah. Anak-anak usia produktif dan memiliki keterampilan, keahlian juga jumlahnya kian meningkat. Mereka semua memerlukan kehidupan yang lebih baik dan tentu juga berkah. Tentu dalam kondisi ini, ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak usia produktif punya skill dan kapasiti adalah sebuah keharusan. Jika lapangan kerja tidak tersedia, maka ancaman pengangguran akan nyata terjadi dan ujung-ujungnya akan menambah angka kemiskinan. Harus kita akui bersama, kesediaan lapangan pekerjaan akan ada jika laju pertumbuhan ekonomi daerah bisa berada di atas 5 sampai dengan 6%. Selama ini, khususnya dalam 6 tahun terakhir, ekonomi Aceh harus hanya bertambah rata-rata 4,3% saja, jauh di bawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dan lebih mengkhawatirkan saya, selama adanya pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi Aceh dan juga nasional semakin mengalami konstruksi penurunan yang signifikan. Beberapa sektor ekonomi, terutama sektor pertanian yang menjadi andalan ekonomi Aceh, tumbuh negatif akibat hantaman pandemi ini. Semua ini akan memunculkan berbagai macam akibat lanjutan. Sulit kita bantah bahwa daya beli masyarakat kita selama masa pandemi COVID-19 ini kian menurun. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar dalam ekonomi kita hanya tumbuh di bawah 0,9%. Pada hadirin semuanya yang berbahagia, pilihan sudah kita buat. Kanon LKS telah kita berlakukan. Di saat yang sama saya juga sudah memaparkan situasi daerah kita, mulai dari sumber pendapatan, sumber belanja, dan potret kinerja perekonomian Aceh selama ini. Penting juga saya ingatkan bahwa Aceh harus bergerak maju ke depan. Pergerakan ini sebaiknya tidak boleh terhalang dengan hal-hal yang sifatnya sistemik. Harus diingat, ekonomi itu adalah sebuah sistem. Ianya terdiri dari sub-subsistem atau unsur-unsur yang saling kait-mengait dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saya sampaikan bahwa ekonomi Aceh juga menganut sistem perekonomian yang terbuka, seperti yang bisa kita baca dari butir-butir undang-undang pemerintah Aceh yang menyangkut masalah perekonomian seperti persoalan investasi, perdagangan, perindustrian, perhubungan, dan sebagainya. Dalam konteks ini pula, saya menambahkan bahwa kita tidak mungkin menutup diri dari dunia luar yang begitu dinamis. Sebab itu, ada tantangan besar yang kita hadapi terkait dengan pilihan kita ini untuk menerapkan satu model lembaga kewangan syariah ini. Aceh menjadi satu-satunya daerah di tanah air ini yang memilih dan menerapkan single banking system. Para hadirin semuanya yang berbahagia, berkaitan dengan tantangan besar ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Aceh tentang ekonomi dan keuangan syariah oleh berbagai pihak. Kita berharap agar dengan pemberlakuan kanon LKS ini, setiap pasar yang ada mampu berjalan tanpa ada distorsi. Pelaku usaha dalam semua sektor ekonomi, mulai yang besar, menengah hingga kecil mikro, dapat melakukan aktivitas usahanya dengan baik, bebas dari ekonomi biaya tinggi yang dapat menjurus pada inefisiensi yang berakibat distorsi gerak ekonomi Aceh yang memang
perannya dalam ekonomi nasional masih relatif rendah. Kita selalu berharap nilai-nilai Islam yang agung dan mulia seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan saling melindungi serta bebas dari praktek ribawi dapat diterapkan dalam hidup keseharian dan budaya kelembagaan. Festival Ekonomi Syariah Aceh yang tengah kita hadiri bersama ini merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung upaya edukasi teori dan praktek yang terkait dengan ekonomi dan kewangan syariah kepada masyarakat Aceh. Melalui penyelenggaraan festival ini, kami berharap masyarakat Aceh menyadari tentang potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki daerahnya. Melalui ini pula Aceh dapat berperan mendorong pengembangan industri halal yang pasarnya masih sangat potensial dan terbuka. Pada hadirin peserta Festival Ekonomi Syariah Aceh yang berbahagia, ke depan diperlukan sinergisitas antara kita semua untuk mewujudkan Aceh yang unggul di bidang ekonomi. Kita sangat berharap Aceh kita tidak hanya teguh dan kukuh dalam amalan bidang agamanya, tetapi juga kuat dalam bidang ekonomi sebagai upaya kita menuju pada kesejahteraan di bawah reda dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dapat memastikan pemerataannya, tetapi juga memastikan kehalalannya. Di akhir sambutan ini, saya berharap semoga penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Aceh yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dengan ini saya nyatakan bahwa acara Festival Ekonomi Syariah Aceh ini secara resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.